Negeri 35 Jakarta, serta teman-temanku yang kami banggakan. Segala puji bagi Allah yang Tuhan Maha Esa atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul dalam rangka melaksanakan kegiatan istighosah bersama. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua tergolong umat beliau yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah kami selaku pembawa acara untuk memperkenalkan diri. Saya Usifatul Mukarijah dari kelas 9C. Saya Muhammad Apriansyah dari kelas 9D. Berikut ini adalah susunan acara pada kali ini, Jumat 2 Mei 2025. Pertama ada pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan sani tilawah. Yang ketiga sambutan Kepala SMP Negeri 35 Jakarta. 4. Kesan dan pesan siswa kelas 9. Yang kelima penyampaian motivasi. 6. Istighosah. Dan yang ketujuh penutup dan ramah tamah. Sebelum memulai acara, marilah kita buka kegiatan ini dengan surah Al-Fatihah. Semoga seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Ucapan kalian yang tidak bermakna selama kalian mengikuti kegiatan ini. Kalian sudah dewasa, tidak perlu Bapak Ibu guru berteriak-teriak untuk mendiamkan kalian. Silakan jaga diri masing-masing. Perbanyak istighfar dalam hati menuju pelaksanaan penilaian semester kelas akhir agar kalian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bangga siswa yang hari ini bisa diam dan memperhatikan dengan serius
agar apa yang disampaikan oleh motivator bisa kalian resapi secara mendalam. Ini adalah hadiah terakhir dari siswa SMP 35 kepada guru-guru kalian, kepada sekolah. Ketenangan kalian dalam mengikuti kegiatan ini mudah-mudahan awal dari kesuksesan kalian dalam evaluasi diri. Kita ada tamu motivator handal. Malu nanti kalau sampai beliau mendengar siswa 35 tidak tertib. Ya, tunjukkan kalian adalah siswa yang baik dan siap dengan perubahan untuk masa depan yang lebih baik. Demikian, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih dan selalu melimpahkan karunia-Nya dengan penuh kasih sayang, sehingga kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini dalam rangka mengikuti acara istighosah. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Ibn Firjatullah ingin menyampaikan kesan dan pesan saya selama menjadi siswa di SMP Negeri 35 Jakarta. Selama saya bersekolah di sini, jujur saya memiliki banyak sekali kesan yang saya miliki. Yang pertama, dulu saya sempat berpikir bahwa sekolah di sini adalah hal yang buruk karena asumsi orang-orang. Namun ternyata hal itu salah. Sekolah ini adalah sekolah yang bagus menurut saya. Menurut saya, lingkungan di sekolah ini sangat membuat nyaman untuk belajar dan cukup luas juga untuk sekolah ukuran anak SMP. Lalu saya merasa bahwa dengan bersekolah di sini saya mendapatkan banyak sekali pengalaman, kenangan maupun bimbingan baik dalam bentuk pelajaran dan sikap. Saya sangat senang berada di sekolah ini karena saya mendapatkan banyak sekali bimbingan dari Bapak Ibu guru. Dulu saya kira bahwa guru-guru di masa SMP akan terdengar sangat galak dan menyeramkan. Namun ternyata tidak. Guru-guru di sini, kamu mau sukses tidak sukses, keputusan ada di dirimu. Sekarang tanya sama dirimu, mau sukses gak? Motivator hebat adalah dirimu. Ya, teman-teman, saya pahami sekarang. Mata kalian ngelihat saya, mata kalian semua yang di belakang ngelihat saya hanya sebatas fisik, tapi makna masuk ke dalam dirimu tergantung dirimu. Kalian lihat ada orang, wah gua empat banget ngeliat muka dia. Bukan mukanya yang salah, hatimu yang rusak. Oke, pahamin dulu di sini. Ya, yang dibenahi siapa? Diri. Masalahnya kita sudah tahu belum diri kita siapa? Di usia kalian, proses mencari jati diri. Ya, kita pahami, motivator hebat adalah diri kalian. Saya tidak panjang-panjang karena memang waktunya singkat. Tapi saya di sini tidak memberikan motivasi. Saya ingin ngajak kalian untuk jelajahi dirimu, masuk ke ruang dalam dirimu, kenali who am I, siapa gue. Karena motivasi nanti datang dari dirimu sendiri. Oke, kembali lagi. Semua keputusan kalian dengarkan atau tidak dengarkan ada di dalam dirimu sendiri. Belajar dewasa, belajar untuk bisa membuat masa depanmu yang begitu banyak halangan dan rintangan dan cobaan. Kalian sudah membentengi diri kalian. Oke? Yuk, kita lanjut. Teman-teman, di dalam menghadapi apapun, nanti ujian, kehidupan, kalian butuh yang namanya PD. Apa itu PD? Percaya diri. Percaya diri. Pertanyaan saya, teman-teman percaya gak nitipin barang yang berharga kepada orang yang kalian gak kenal?
Logikanya percaya nggak? Ada handphone nih, kalian ada orang yang nggak kenal, kalian titip handphonenya, saya mau ke toilet. Dia kamu nggak kenal, percaya nggak? Logikanya nggak percaya. Ini pun terjadi. Bagaimana teman-teman bisa percaya sama diri teman-teman kalau kenal aja enggak? Dan untuk kenal, kalian perlu yang namanya tahu. Ketika kalian tahu diri kalian, kenali dong lebih dekat. Kalau udah kenal, kalian akan percaya. Masalahnya sekarang ini banyak anak-anak yang nggak tahu diri. Oke? Ini yang di sini nih, ya. Saya tidak sepakat, mohon maaf, sorry to say, saya nggak sepakat ada anak yang bandel, ada anak yang nakal. Tapi yang ada adalah anak yang nggak tahu diri. Oke? Sekarang ini benarkan saya tidak, dengarkan saya tidak paham apa yang kalian pahami, tetapi saya tahu bahwa kalian belum tahu diri kalian. Bagaimana menghormati seseorang yang berbicara, bagaimana kalian bisa memasukkan diri kalian. Kalian perlu tahu diri. Ketika sudah tahu, kenali dong lebih dekat. Kalau sudah kenal, kalian akan percaya. Nih, konsepnya begini, pelan-pelan. Dan di tahapan percaya diri, teman-teman akan masuk ke zona yang namanya keyakinan. Yakin nggak sukses? Yakin Pak, pede. Yakin nggak berhasil dalam ujian? Yakin Pak, pede. Tapi kalau kalian sibuk hanya di batasan pede ini, nggak mau naik ke tingkat pede tertinggi. Apa itu tingkat pede tertinggi? Percaya dia. Siapa? Allah. Kalian mampu sukses, sukses, saya pede Pak, saya pintar, saya hebat, saya ini. Kalian lupa sama dia, dikasih masalah sedikit, galau tingkat dewa. Karena di tahapan ini percaya dianya Allah, kalian masuk ke zona yang namanya keimanan. Jadi keyakinan tanpa keimanan jatuhnya kepedean. Sampai sini paham? Kalian boleh percaya diri, iya, tetapi jangan lupa sandarkan ke dia. Karena ketika kalian kepedean, overconfident, jatuhnya apa? Allah mencabut pertolongannya. Ya. Jadi jangan remehkan dia nih. Kalian sudah pada balik. Kalian sudah tahu hitung dosa dan pahala nih. Jadi ketika kalian bersandar ke dia, maka apapun akan terjadi dan jauh lebih baik. Saya pahami dulu teman-teman. Yang di belakang konsentrasinya minim banget presentasinya. Ke depan agak jauh lebih baik. Ke depan lagi lebih baik. Tapi nggak masalah. Tapi semua sumbernya ada di dalam. Ya. Sorry to say, ketika Allah mau membuat teman-teman itu menyembah dia, itu gampang. Tapi Allah enggak. Allah kasih zona kuasa kita. Lu mau nyembah gue syukur, nggak mau nyembah nggak apa-apa. Tapi semua ada konsekuensinya. Oke? Nah, untuk bisa percaya dia, tahu dulu. Dalilnya jelas. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu dirinya, berarti dia tahu siapa Tuhannya. Bahasa ekstrimnya gini, jangan sok kenal Tuhan deh lu, kalau lu nggak tahu diri. Ketika dikasih masalah, merasa dirinya paling bermasalah. Ketika dikasih cobaan, merasa dirinya cobaan paling berat. Padahal banyak orang yang lebih berat dari kalian. Oke? Pertanyaan saya sekarang, kalian sudah tahu diri kalian siapa? Kalian sudah tahu? Contoh gini, teman-teman, dengar suara saya yang di belakang. Ini handphoneku. Oke? Ini handphoneku, tapi ini aku bukan. Ini handphoneku, tapi ini aku bukan. Can be yours, but cannot be you. Bisa jadi milikku, tapi bukan kamu. Tapi ketika handphone ini rusak dan jatuh, kok aku yang sakit ya? Kok aku yang galau ya? Tapi ini kan bukan aku. Saya punya nama Rino. Teman-teman, saya punya nama Rino. Tapi Rino ini aku bukan. Identitas dan just name, saya bisa ganti nama suatu saat. Tetapi ada sesuatu yang di dalam dirimu yang kamu belum kenal. Yang kalian kenal ada identitas. Saya ajak teman-teman jelajah diri, masuk ke dalam. Oke, kita pahami dulu. Kalau kalian tahu bintang besar kalian.
Tapi kalau kalian masih galau saat ini, masih mencari jati diri dengan tawuran, dengan permasalahan-permasalahan kemaksiatan, saya nggak tahu apa yang terjadi nanti. Yuk, kita jelajahi diri kita. Ayo, ready? Siap yang belakang? Halo? Mbak? Wah, strateginya bagus nih, perempuan di belakang. Tapi tahu gak Pak, perempuan itu makhluk Tuhan yang paling awal. Luar biasa ya. Ya Bu, mohon maaf Bu ya. Tuh wanita-wanita itu makhluk kuat. Ya, makanya dibentengin di belakang. Oke, kita lanjut. Saya minta teman-teman sekarang ini di dalam hati saja, sebutkan 3 orang terdekat yang paling kalian sayangi dan kalian ingin bahagiakan. 3 orang saja. Saya mau tanya. Oke, dengan siapa? Ya, nama kamu? Azizan. Siapa 3 orang? Sebutin. Ayah, ibu, dan kakek. Ayah, ibu, kakek. Oke, saya mau ke belakang lagi. Kamu? Ya, siapa nama kamu? Sebutkan 3 orang. Ayah, ibu, adik. Kalian punya semua 3 nama di dalam diri kalian. Pertanyaan saya sekarang, dari 3 nama itu, ada gak yang kalian tulis atau kalian ingat bahwa seorang yang terdekat yang paling kalian sayangi dan kalian ingin bahagiakan adalah dirimu sendiri? Sampai sini jelas. Ketika kita mau bahagiakan ibu dan bapak, kalau di sini bergejolak, nggak bisa. Kalian perlu menyayangi diri kalian, mencintai diri kalian. Apa cirinya orang yang mencintai diri? Dia tidak pernah menyesal dengan masa lalunya, dia tidak pernah takut dengan masa depannya, tapi dia menikmati hari ini, saat ini, sekarang. Teman-teman berada di sini di SMP 35, kalian nikmati pelajaran, kalian nikmati kondisinya. Kalian gak usah takut masa depan, karena masa depan ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini, saat ini, sekarang. Oke. Sekarang kita cari tahu yuk, siapa sih dirimu? Ketika semua pertanyaan, maka satu kesimpulan pertanyaan ini dijawab dengan sederhana. Siapa dirimu? Maka kalian bisa menjawab, aku adalah manusia. Ada yang gak sepakat? Boleh angkat tangan. Saya bukan manusia Pak. Ada? Saya pastikan dulu di sini manusia semua. Kalian belajar dengan teman-teman sesama manusia. Guru kalian manusia. Semua manusia. Pertanyaan sekarang berikutnya, kita jelajah lagi ke dalam, ya. Kalian manusia atau orang? Pelan-pelan. Kalian manusia atau orang? Apa bedanya manusia sama orang? Yuk kita pahami lagi lebih dalam. Orang terlahir menjadi physical being, makhluk fisik nih, orang nih. Matanya 2, kakinya 2, ya, tangannya 2. Ini makhluk orang nih. Oke? Ketika dia komunikasi, yang keluar dari mulutnya adalah ngomong. Ngomong asal jeplak, asal bunyi, ya, nggak asbun, nggak ada dasarnya. Oke? Point of view-nya apa kalau orang? Point of view-nya orang adalah kebiasaan. Teman-teman bangun pagi, sekolah, makan, minum, tidur. Bangun pagi, sekolah, makan, minum, tidur. Muter dan jadi kebiasaan. Itu orang. Kalau manusia terlahir bukan menjadi physical being, dia terlahir menjadi spiritual being. Ada makhluk spiritual, ada yang di dalam. Oke? Dan ketika dia komunikasi, dia bukan ngomong tapi bicara. Bicara butuh ilmu pengetahuan, bicara butuh dengan perasaan. Dan komunikasinya, point of view-nya bukan kebiasaan, tapi apa? Kesadaran. Kalian sekolah di sini, sadar gak kalau sekolah itu akan menghantarkan kalian mengambil keputusan yang tepat untuk sukses? Kalau cuma ikut-ikutan saja, yang penting punya ijazah, kalian masih jadi orang. Sekarang berubah yuk, kalian human being, kalian manusia yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah
di bumi. Oke, kita lanjut lagi. Kita sadari kita manusia, ya, yang kita terlahir menjadi spiritual being dan punya kesadaran, bukan kebiasaan. Lanjut. Ada usia perkembangan nih yang kalian perlu sadari. Usia perkembangan diri ada yang namanya teori 9 tahunan. Usia 1 sampai 9 tahun itu adalah usia perkembangan anak. Di sini adalah proses pembentukan identitas diri. Kalian sudah melalui ini semua? Kan gak mungkin kalian terlahir ada di bumi ini langsung jadi sebesar ini. Gak mungkin. 9 tahun. 9 tahun berikutnya, usia 10 tahun sampai 18 tahun itu adalah usia perkembangan remaja. Di sini adalah proses pencarian identitas diri. Kalian ada di sini? Kalian lagi ada di sini? Kalian sedang cari tahu gue ini siapa? Ya. Kalian dengan cari tahu dengan sesuatu yang mungkin perilaku, pengalaman, pergaulan. 9 tahun berikutnya, usia 19 tahun sampai 27 tahun itu adalah usia perkembangan pemuda. Di sini adalah proses penemuan identitas diri. Di sini adalah usia pernikahan. Oke, kalian akan masuk ke ranah ini. Insya Allah panjang umur. 9 tahun berikutnya, 28 sampai 36 tahun ini adalah usia perkembangan dewasa awal. Di sini adalah proses pengembangan identitas diri. Oke. Lanjut, 37 sampai 45 tahun itu usia perkembangan dewasa, pematangan identitas diri. 46 sampai 54 tahun itu adalah usia perkembangan dewasa akhir. Di sini adalah pemaknaan identitas diri. Kemudian 55 tahun sampai 63 tahun adalah usia perkembangan keemasan. Di sini adalah proses pemanfaatan identitas diri. 63 tahun ke atas itu bonus hidup Anda. Ya, mungkin orang tua teman-teman ada yang di sini. Dan di sini adalah proses menuju sejatinya diri. Dari perkembangan ini teman-teman ada 2 usia perkembangan yang rawan. Kalau kalian lalu itu dengan baik, aman. Gimana itu di sini? Pahami dulu. Kalian dalam kondisi rawan. Kalian sedang mencari jati diri, sedang mau menemukan identitas diri. Maka di sini, kalau kalian lalui dengan baik, kesininya baik. Tapi kalau di sini punya problem, kesininya punya problem. Keputusan ada di mana? Dirimu. Ya. Saya guru-guru sudah melalui ini. Mungkin pahit, garam, asam garamnya sudah kita lalui. Sama. Kita ngelawan, kita mungkin ada proses protes. Tetapi yakinkan ada sesuatu yang di dalam. Doa orang tua, doa ibu bapak kalian. Tapi kalian perlu jaga di tahapan rawan ini. Oke? Lanjut. Ini yang paling penting. Paling penting. Pelan-pelan hadir di sini saat ini sekarang. Jangan duduk di sini tapi pikirannya nanti, pikiran yang kemarin jangan. Tapi hari ini nikmati saja duduk di sini, nikmati keilmuan. Yang tadi saya pahami, saya tidak memberikan motivasi, tapi saya mengajak teman-teman mengenali diri dan motivasi itu datang dari diri kalian. Pahami, kita punya power zone, zona kuasa. Mohon maaf ya teman-teman, zona kuasa ini ada di dalam diri kalian. Bahkan setan pun bilang gini, ya Tuhan, saya kan cuma godain, nggak maksa. Kenapa dia mau tergoda sama saya? Ada di mana keputusannya kalian mau tergoda atau tidak? Diri kalian. Oke. Ada zona kuasa. Pelan-pelan kita pahami. Ada ruang dalam. Di dunia nyata, ini semua adalah benda. Ini benda, ini benda, ini benda. Semua benda. Kalau kita belajar fisika nanti, kalau kalian nanti alami, benda itu kumpulan dari yang namanya molekul. Masih kelihatan pakai mikroskop. Molekul kumpulan dari yang namanya atom. Lebih kecil lagi, tapi masih kelihatan. Atom kumpulan dari yang namanya partikel. Ada virus, ada bakteri, ada kromosom, enzim dan lain-lain sebagainya. Tapi dia makhluk yang bisa kelihatan pakai mikroskop. Di dunia nyata, ketika dia masuk ke dunia kuantum, berubah menjadi kuanta. Udah nggak kelihatan, tapi getarannya kerasa. Lebih dalam lagi ada yang namanya energi. Udah nggak kelihatan bentuk wifi, gelombang, nggak kelihatan, tapi getarannya kerasa. Pahami dulu ini, ya. Yuk kita mainkan
Manusia. Manusia kumpulan dari yang namanya nasib. Sama-sama di SMP 35, nasibnya beda-beda nih. Ya. Sama-sama diajar dengan guru yang sama, nasibnya beda-beda. Nasib siapa yang tentukan? Diberikan oleh Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan pernah mengubah nasib seseorang kecuali dirimu sendiri yang mau mengubahnya. Dikasih kuasa untuk mengubah. Kita semua kumpulan dari nasib. Oke? Nasib kumpulan dari apa? Kumpulan dari yang namanya karakter. Karakter kalian seperti apa menentukan nasib kalian. Karakter kalian malas menentukan nasib kalian. Karakter kalian semangat menentukan nasib kalian. Pahami dulu. Karakter, teman-teman, karakter kumpulan dari yang namanya kebiasaan. Kebiasaan kumpulan dari yang namanya tindakan. Pahami. Kalau tindakan kalian malas belajar, kalian untuk masuk ke ruang dalam hitungan ketiga, izinkan mata kalian tertutup. Ingat, dalam hitungan ketiga, izinkan mata kalian tertutup. Karena hanya kalian sendiri yang bisa mengizinkan itu. Oke? Dalam hitungan ketiga, izinkan mata kalian tertutup. 1, 2, 3. Terus, yang sudah bisa memerintahkan matanya tertutup, saya ucapkan terima kasih. Mata kalian sudah patuh dengan kalian. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Masuk ke ruang dalam, rasakan nafas kalian dan iringi dengan istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Lebih dalam lagi. Astagfirullah. Tarik nafas, hembuskan. Dalam hitungan ketiga, hadirkan wajah orang yang kalian cintai. Ibu, ayah, keluarga, hadirkan wajah itu. Dalam hitungan ketiga, wajah itu mulai hadir. 1, semakin jelas. 2, terlihat jelas wajah itu. 3, sudah ada di depan kalian. Hampiri dia. Peluk dia dengan hangat. Minta maaf kepadanya. Dan katakan kepadanya, ibu, ayah, saat ini mungkin aku tidak bisa menjadi anak yang baik. Tapi aku yakin ya Allah, kata ayah dan ibu, aku ingin bahagia dengan kalian. Aku ingin bahagia dengan kalian. Hadir ke dalam diri, masuk ke dalam diri, buka ruangan, biarkan cahaya Allah masuk. Katakan kepada Allah, ya Allah, terima kasih. Sampai detik ini, hari ini, mata ini masih menemani aku untuk bisa melihat yang baik-baik. Ya Allah, terima kasih. Tangan ini, kaki ini masih menemani aku. Ya Allah, hari ini, detik ini, mungkin banyak kesalahan yang aku lakukan. Kalau dalam selama hidup ini lebih banyak lari kami dari ingat kami, lebih banyak keluhan kami dari syukur kami, lebih banyak marah kami dari sabar kami. Ampun, kami insan-insan muda. Mereka apa yang mereka bisa? Pasti. Dan di rumah ditinggalkan, keluarga tinggalkan, dirinya berjuang. Sebelum subuh, kalian master tidur pulas. Bapak ibu kalian sudah apa? Sudah keluar rumah. Demi apa? Kita semua, demi kalian semua. Bukan hanya kalian dapat ilmunya. Ayo perhatikan. Bukan hanya kalian dapat ilmunya biar pintar, biar nilainya 100, bukan hanya itu. Tapi apa? Kita apanya? Keberkahan Bapak.
sudah dewasa, kalian bertemu bapak ibu guru yang sudah menua, apa yang dapat kalian berikan padanya? Karena bapak ibu guru bisa lupa pada kalian. Tapi apakah kalian lupa? Yang ada apa? Pura-pura lupa itu bekas guru gua. Ayo ingat ya, di pesan itu mewakili bapak ibu guru di sini. Jangan lupakan jasa besar bapak ibu guru. Ingat, orang tua ada 3 yang nggak boleh sebut bekas, ex atau mantan. Pertama siapa? Ayah ibumu yang melahirkan besarkan kalian, termasuk ayah angkatmu. Yang kedua, kami semua di sini. Ya, yang belakang paham? Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah Rasulillah.
وذكرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعالمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله